Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai saja kuliah hari ini. Minggu lalu kalian sudah dengar suara saya ya? Bisa didengar ya? Dengar, Bu. Oke, baik. Minggu lalu kalian sudah mereview ya, jadi mata kuliah teori bahasa dan otomata itu salah satunya kalian diberikan materi mengenai grammar, di mana dalam grammar itu ada grammar yang disebut dengan context free grammar. Nah sekarang kita akan menerapkannya di dalam natural language processing, di mana salah satu elemen atau step di dalam natural language processing itu adalah bagaimana kita memahami struktur dan sintak dari sebuah bahasa alami. Jadi dalam bahasa apapun, baik itu bahasa pemrograman ataupun bahasa alami, sebuah struktur atau disebut dengan tata bahasa atau grammar itu sangat diperlukan. Di mana grammar ataupun tata bahasa itu mengatur bagaimana susunan kata-kata di dalam sebuah kalimat itu bisa terbentuk dan sesuai dengan kaidah dari bahasa tersebut. Ya. Jadi di mana dia akan mengatur cara kata itu digabungkan menjadi frase, kemudian frase digabungkan menjadi klausa, kemudian klausa digabungkan menjadi kalimat. Nah, jadi pengetahuan tentang struktur dan sintak bahasa ini sangat membantu dalam banyak bidang seperti pemrosesan teks, kemudian translate ya, jadi mentranslate seperti di dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bagaimana kita mentranslate dengan baik sesuai dengan tata bahasanya itu sangat diperlukan. Nah ini kenapa kita perlu mempelajari tata bahasa. Seperti yang kemarin kalian pelajari itu adalah bentuk formal dari tata bahasa ya. Nah, di dalam natural language processing untuk memahami sebuah kalimat, jadi kalau kalimat itu dimasukkan, kemudian bagaimana sih proses menganalisa sintaknya atau tata bahasanya, itu mengalami 4 tahapan ini. Jadi yang pertama adalah post-tagging, di mana kalian sudah mengaplikasikannya sebelum UTS, dan UTS pun ada soal mengenai post-tagging atau part of speech tagging, di mana di dalam part of speech tagging ini tugasnya adalah mengidentifikasi sebuah kata itu termasuk dalam kata apa, apakah itu kata benda, kata kerja, kata sifat, dan seterusnya. Nah, setelah dilakukan proses post-tagging, dilakukan proses parsing. Nah, parsing inilah membutuhkan yang namanya tata bahasa. Ya, jadi yang minggu lalu kalian pelajari itu ada tata bahasa yang disebut dengan tata bahasa reguler, ada tata bahasa context free. Ya. Kemudian langkah ketiga itu adalah interpretasi semantik. Semantik itu makna, ya, jadi lebih ke makna. Makna dari setiap kata yang diinputkan. Lalu yang terakhir itu adalah interpretasi secara kontekstual. Jadi kontekstual di sini sangat bergantung pada kebiasaan ya, di dalam sebuah sosial atau di dalam sebuah negara atau di dalam sebuah daerah di dalam menginterpretasikan sebuah kalimat.
Nah, ini saya berikan contoh bagaimana langkah-langkah di dalam menguraikan untuk mengetahui arti dari sebuah kalimat yang dimasukkan di dalam natural language processing. Misalkan ada input, misalkan Tarsan, Kiss, Jane. Itu input kalimatnya seperti itu. Nah, dilakukan proses parsing. Parsing itu menguraikan, ya, dari kalimat itu dia sebenarnya tersusun dari kata apa saja, apakah sudah sesuai dengan tata bahasa atau tidak. Ini. Nah, biasanya proses parsing ini menghasilkan sebuah parse tree, ya, atau pohon penguraian. Jadi contohnya di sini Tarsan, Kids, Jane, itu Tarsan itu adalah kata benda, ya, kata benda. Kids itu kata kerja, kemudian ya, ini noun, verb, kemudian Jane-nya juga noun. Di mana dalam tata bahasa itu ada tata bahasa yang mengatakan sentence itu terurai menjadi noun atau terdiri dari noun frase dan verb frase. Nah, di mana verb frase ini sendiri terdiri dari verb dan noun frase. Jadi dalam menguraikan pastry ini bergantung pada tata bahasanya. Nah, kalau melihat bentuk ini, itu tata bahasanya bisa seperti ini, sentence. Jadi ada aturan, ada production, ada rule, di mana kalau ada sebuah kalimat itu bisa terdiri dari noun frase diikuti dengan verb frase. Kemudian noun frase, jadi di dalam tata bahasa kita mengenal namanya non terminal dan terminal, kan? Non terminal itu adalah sesuatu yang masih bisa diuraikan lagi seperti ini. Sentence, kemudian non frase ini masih bisa diuraikan atau dia meliputi susunan yang lain, maka itu disebut dengan non terminal. Jadi non frase di sini itu bisa terdiri dari kata benda, di mana kata bendanya itu bisa kata benda spesifik, misalkan Tarsan, lalu ada noun lain itu bisa Jane. Nah, Tarsan, Jane ini dalam teori tata bahasa itu disebut dengan terminal. Jadi terminal adalah kalau di dalam tata bahasa itu bagian yang tidak bisa diuraikan lagi. Nah, dimana kalau di dalam NLP terminalnya itu berupa token-tokennya, ya, token-tokennya. Baik, kemudian ini contoh yang lain, misalkan di sini ada verb frase. Verb frase itu terdiri dari verb diikuti dengan noun frase. Dimana noun frase itu sama, di sini ada frase. Dimana kemudian verbnya itu adalah kata-kata kerja. Kiss, 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 dan seterusnya. Nah, ini adalah tahap parsing yang akan kita pelajari hari ini, itu adalah tahap parsing. Nah, nanti setelah itu, setelah dihasilkan pastry, dilakukan proses yang disebut dengan semantik interpretasi atau interpretasi secara semantik. Jadi di dalam interpretasi secara semantik ini kita mengidentifikasi, ya, mana objek, mana pelaku. Jadi agen ini adalah pelaku. Nah, contohnya di sini, siapa sih yang mencium Jane?
Jane itu berarti sebagai objeknya. Jadi objek, kemudian pelakunya itu adalah Tarzan. Nah, di sini karena objeknya itu adalah orang dengan orang, maka dia membutuhkan yang namanya instrumen atau alat. Alat yang memungkinkan untuk kata kerja kiss misalkan, itu berarti lives. Nah, uraian-uraian seperti inilah yang dilakukan di dalam proses semantik interpretasi. Kemudian tahap selanjutnya itu adalah kontekstual. Nah, kontekstual ini terkait dengan pengetahuan yang ada di dunianya, di negaranya ataupun di daerahnya gitu. Jadi disebut juga dengan interpretasi word knowledge. Jadi realnya itu seperti apa? Ya, jadi di sini lebih detail lagi, Jadi melibatkan pengalaman-pengalaman lain. Jadi kalau Tarzan mencium Jane atau Tarzan kiss Jane, itu ada sebuah pengalaman di mana pengalaman itu mengatakan berhubungan dengan love. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia dihubungkan dengan love, kan tidak mungkin melakukan hal ini tanpa adanya ini, seperti itu. Ya. Kemudian berhubungan juga di sini kalau kita berbicara mengenai Tarzan, kita juga bisa menghubungkannya dengan lokasinya itu kemungkinan ada di hutan. Jadi kejadian ini ada di hutan. Ya. Nah, berhubungan dengan lokasi hutan, mungkin nanti berhubungan dengan binatang-binatang lain misalkan. Jadi interpretasinya itu lebih luas, disebut dengan expanded representasi. Ya, jadi lebih diperluas. Nah, kalau yang semantik tadi itu internal. Jadi internal itu ya hanya sekedar menginterpretasikan dari kata-kata tersebut. Nah, kalau kontekstual itu lebih luas, meliputi lokasinya misalkan, keadaan, kondisi yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Itu yang disebut dengan kontekstual interpretasi. Nah, dari kontekstual interpretasi ini, kita bisa melakukan analisa dan memberikan jawaban. Kalau misalkan itu kita masukkan sebagai sebuah pertanyaan atau cerita, respon dari cerita ini itu akan bisa dilakukan analisa, misalkan kalau seperti ini berarti apa? Apakah ada jawaban dari cerita atau input yang seperti ini. Ini adalah state-state ya, state-state di dalam bagaimana merepresentasikan sebuah kalimat. Nah, kita akan mulai dulu dari tahap yang pertama yang disebut dengan parsing atau parser ya. Yang dasar ilmunya sudah kalian pelajari di mata kuliah teori bahasa dan otomata. Yang minggu lalu sudah kalian review. Nah, untuk yang post tagging saya kira tidak perlu saya jelaskan lagi. Ini sudah kemarin, nah sekarang parsing ya. Oke. Jadi parsing itu adalah proses menganalisa sebuah kumpulan kata dengan memisahkan kata-kata itu dan menentukan struktur sintaks ya, dari tiap kata tersebut. Ada dua pendekatan, yaitu top down parsing dan bottom up parsing. Ya, perbedaannya apa? Kalau kalian sudah mengambil mata kuliah teknik kompilasi, saya rasa kalian
akan diajari bagaimana teknik untuk top down parsing dan bottom up parsing. Sini sama, ilmunya sama ya. Jadi top down parsing itu adalah membentuk parse tree ini dimulai dari root, dimulai dari sebuah state, bukan state ya, non terminal yang menjadi state awalnya. Non terminalnya dimulai dari sentence misalkan, maka proses top down itu dimulai dari atas, dari sentence, kemudian diuraikan dia menjadi apa tadi, noun frase, verb frase, kemudian verb frase itu terdiri dari verb dan noun frase. Nah, ini prosesnya dimulai dari atas, itu disebut dengan top down. Kebalikannya, ini verbnya, ini noun frase, dan di sini ada tadi, misalkan Tarsan, verbnya di sini misalkan kiss, yang di sini Jane. Nah, ini prosesnya mulai dari atas, itu top down. Sedangkan bottom up itu mulainya dari bawah. Jadi dari kata-kata atau token-tokennya terlebih dahulu. Tarsan, ya. Kemudian, nah di sini naik ya. Ini naik, di sini ada noun frase, ini noun, ini verb, ini noun, ya. Nah, kemudian ada aturan bahwa noun itu dia tersusun berdasarkan noun frase, kemudian di sini juga noun frase. Kemudian kalau ada verb ditambah dengan noun frase itu akan membentuk verb frase. Kemudian kalau ada noun frase lalu ada verb frase itu akan membentuk sebuah sentence. Ini proses parsing yang dilakukan dengan teknik bottom up. Ya, itu adalah proses parsing. Nah, ini ya, ini contoh tadi sama saja dengan yang saya jelaskan. Nah, di dalam grammar yang seperti saya sebutkan sebelumnya itu ada beberapa jenis ya dari grammar. Ada yang disebut dengan regular grammar, ada yang disebut dengan context free grammar. Nah, context free grammar. Context free grammar secara prinsip itu terdiri dari yang pertama dia mengandung himpunan non-terminal. Dimana yang sudah saya jelaskan tadi, non-terminal itu adalah ya, komponen yang masih bisa diuraikan menjadi komponen-komponen lain. Kemudian yang kedua adalah himpunan terminal, yang kalau dalam teori bahasa dan otomata itu merupakan elemen dari alfabet. Ya, alfabet. Jadi, atau kalau di dalam natural language processing ini sebenarnya elemen dari atau kata yang ada di dalam bahasa tersebut. Kata-kata yang ada dalam bahasa tersebut itu adalah terminal. Kemudian yang ketiga, ya, ada satu non-terminal yang disebut dengan start symbol. Start symbol. Ya, yang merupakan awal dari proses penguraian, ya, itu selalu dimulai dari start symbol. Di mana start symbol ini adalah anggota dari sebuah himpunan non-terminal. Non-terminal. Ya. Kemudian yang keempat, ya,
sebuah context free grammar itu harus mengandung apa? Mengandung production atau rule atau aturan. Production atau rule atau aturan, di mana dia bentuknya itu adalah berupa non terminal ke rangkaian ini sini rangkaian terminal atau non dan atau, jadi bisa dan atau non terminal. Nah, jadi sebuah context free grammar itu harus ada 4 hal ini, yaitu himpunan non terminal, sebuah start simbol, dan aturan, himpunan aturan. Nah, ini contohnya, ini adalah himpunan aturan. Berarti kalau di sini dikatakan ada 11 aturan, di mana dalam tata bahasa ini dia mempunyai non terminal sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. 6 non terminal apa saja? Yang pertama adalah sentence, yang kedua adalah non frase, yang ketiga adalah verb frase, yang keempat adalah artikel, yang kelima adalah noun, dan yang keenam adalah verb. Ya. Nah, kemudian dia mengandung terminal apa saja? Yaitu kata the, man, dog, likes, spikes. Ini. Lalu start simbolnya apa? Nah, biasanya start simbol itu bisa diidentifikasikan dari non-terminal yang ada di bagian kiri dari rule yang pertama. Nah, non-terminal yang ada di bagian kiri dari rule pertamanya adalah ini. Bagian kirinya adalah sentence. Maka sentence ini adalah kita sebut sebagai start symbol. Ya. Kemudian ada 11 production atau rule. Nah, di bagian kanannya ini adalah terdiri dari rangkaian terminal dan atau non terminal. Jadi di sini adalah rangkaian non terminal. Ini non terminal saja satu. Ini non terminal. Nah, di sini ada terminal. Jadi boleh tidak kalau di sini terminal dan non terminal? Boleh. Ya, jadi kalau namanya context free ya. Jadi tidak ada aturan susunan sebenarnya. Berbeda dengan grammar regular. Kalau grammar regular itu dia punya aturan khusus di dalam bentuk rule-nya. Jadi yang bagian kanan rule. Jadi seperti ini. Ya, ini adalah contoh dari context free grammar. Nah, di dalam untuk mendapatkan sebuah kata dengan menggunakan context free grammar itu dilakukan langkah yang disebut dengan penguraian atau derivasi. Ya. Yang minggu lalu juga sudah kalian kerjakan tugasnya. Di mana derivasi itu adalah sebuah proses yang dimulai dari start symbol, ya, dan diakhiri dengan sampai ditemukannya kalimat atau kata yang diinginkan sesuai dengan tata bahasanya. Contohnya di sini proses derivasi untuk mendapatkan kata atau kalimat the man bites the dog. Maka dimulai dari start symbol sentence, di mana menggunakan rule yang pertama. Ya, menggunakan rule yang pertama. Rule yang pertama ini bahwa sentence itu bisa diuraikan menjadi non frase diikuti dengan verb frase.
Maka sentence ini dirubah atau diganti menjadi noun frase diikuti dengan verb frase. Nah, proses derivasi sendiri ini ada dua ya. Masih ingat? Itu ada yang disebut dengan leftmost derivation. Leftmost derivation dan rightmost derivation. Bedanya apa? Kalau leftmost derivation, proses penggantian non-terminal itu dilakukan mulai dari non-terminal paling kiri terlebih dahulu. Sedangkan rightmost derivation, itu proses penggantiannya dimulai dari non-terminal paling kanan terlebih dahulu. Nah, kalau di contoh derivasi ini, kita menggunakan leftmost. Jadi kita lihat di sini, yang berwarna merah itulah yang diganti terlebih dahulu. Ya, jadi semua non-terminal itu harus diganti semua sampai tidak ada lagi non-terminal. Nah, di sini penggantiannya dimulai dari non-terminal yang paling kiri. Leftmost, jadi non frase dulu. Nah, kita lihat di sini non frase itu ada dua. Bisa diganti dengan noun, bisa diganti dengan artikel noun. Ya. Karena di sini kalau kita lihat kalimatnya itu dimulai dari the itu adalah artikel, maka yang paling tepat itu adalah kalau kita menggunakan rule yang ketiga. Sehingga langkah selanjutnya yang kita pilih itu adalah rule yang ketiga. Di mana rule ketiga itu non frase diganti dengan artikel diikuti dengan noun. Artikel diikuti dengan di non frase diganti dengan ya. Verb frasenya tetap. Nah, kembali leftmost berarti artikelnya yang kita ganti. Nah, artikelnya itu misalkan di sini ada artikel berdasarkan bisa kita ganti dengan the, bisa kita ganti dengan the. Jadi karena kata yang kita akan uraikan itu adalah the, maka yang kita implementasikan adalah rule yang ketujuh. Diganti dengan the, kemudian diteruskan dengan noun. Noun berdasarkan rule yang ke-8 diganti dengan man, verb frase, dan seterusnya sampai ya, semuanya adalah berupa terminal. Ya, dengan baik itu. Ini yang kalian kerjakan belum sudah. Jadi saya kira tidak perlu saya jelaskan lebih detail. Secara garis besar seperti itu langkahnya untuk menguraikan untuk mendapatkan sebuah kalimat dengan menggunakan proses derivasi. Okay? Nah, di dalam proses derivasi ini bisa kita nyatakan dengan menggunakan past tree. Nah, prinsipnya hampir sama, di mana kalau di rule pertama ini kita mengganti sentence menjadi non frase dengan verb frase, maka kita nyatakan dengan sebuah tree atau pohon, ya. Sentence itu sebagai simpulnya, kemudian penggantinya. Jadi kalau ada dua non terminal pengganti, maka kita buat cabang 2. Tapi kalau ada 3 ya kita buat cabang 3 dan seterusnya. Jadi cabangnya ini, cabang dari pohonnya itu tergantung pada banyaknya terminal atau non terminal yang menggantikan dari non terminal tersebut. Jadi ini non frase, verb frase, kemudian non frase ini diganti dengan artikel dan noun, kemudian verb frase itu diganti dengan verb non frase,
artikel diganti the, noun diganti man, verb diganti bites, dan seterusnya. Di dalam past tree, ya, semua simpul percabangan, ini yang kita sebut simpul percabangan, enten, non frase, artikel, ya, itu adalah berupa terminal, non terminal. Jadi ini semuanya adalah non terminal. Sedangkan yang ada di leaf-nya atau daunnya, ini daun, yang paling bawah ini adalah daun, itu berupa terminal. Dimana kalau kita baca dari kiri ke kanan, dia akan membentuk sebuah kalimat. Jadi ini kata atau token. The man bites the dog. Oke, ini saya rasa tidak perlu saya jelaskan detail, kemarin juga sudah. Sekarang kita akan masuk ke sebuah context free yang mempunyai nilai probabilitas yang kita sebut dengan probabilistic context free grammar. Ya. Di mana di sini probabilistic context free grammar itu adalah model probabilistik untuk menyisipkan rekursif. Rekursif itu perulangan ya. Jadi perulangan terkadang di dalam kita membuat sebuah grammar itu ada proses perulangan. Contohnya di sini misalkan non frase ya kan. Itu diulang-ulang beberapa kali ya. Non frase, verb frase dan seterusnya. Ya. Disebut probabilistic context free grammar, di mana ini sering disebut juga dengan stokastik ya. Probabilistik di sini sering disebut juga dengan stokastik ya, grammar konteks. Di mana di dalam probabilistic context free grammar ini sebenarnya adalah sebuah CFG dengan probabilitas yang ditambahkan ke rule-nya atau ke production-nya, ke aturannya. Probabilitas ini menunjukkan apa? Jadi probabilitas ini menunjukkan seberapa besar kemungkinan penulisan ulang yang berbeda. Ya, seberapa besar kemungkinan terjadinya penulisan ulang yang berbeda. Yang namanya probabilitas, masih ingat kalau di dalam statistik, nilainya itu adalah antara 0 sampai dengan 1. Jadi tidak mungkin lebih dari 1, tidak mungkin kurang dari 0. Ya, paham ya? Jadi yang probabilitas itu nilainya antara 0 sampai dengan 1. Baik, seperti apa bentuknya? Jadi bentuknya sebenarnya hampir sama ya. Seperti CFG, dia punya himpunan terminal, himpunan non terminal, ada simbol start simbol ya, simbol awal. Kemudian ada himpunan aturan. Hanya di sini ditambah yang namanya probabilitas. Bagaimana aturan penulisan probabilitas? Perlu diperhatikan di sini bahwa untuk semua i, ini bacanya seperti itu ya. For all i, jadi untuk semua i ada j, ya, ada j, di mana probabilitas dari aturan rule yang berbentuk non terminal ke i ke ini C bacanya, C ini menunjukkan rangkaian terminal dan atau non terminal, C ke J, jadi ini totalnya harus sama dengan 1. Artinya apa? Artinya misalkan kita punya non terminal aturan yang bentuknya seperti ini misalkan. AB gitu ya. Misalkan
N lagi, nah ini for all I. Jadi I-nya ini untuk semua ya. Jadi untuk semua. Jadi untuk semua yang mengandung non terminal ini, misalkan di sini beda, di C misalkan, ya. Ada, nah ini ada, berarti ada. Ini tidak sama, boleh tidak sama, ada. Ya. Maka total probabilitas dari kedua ini itu harus sama dengan 1. Totalnya. Jadi kita harus memberi probabilitas, di sini 0, misalkan di sini probabilitasnya 0,7, maka yang di sini probabilitasnya harus 0,3. Jadi tidak boleh lebih dari 1, tidak boleh kurang dari 1 totalnya. Yang ya, dimana non terminalnya itu semuanya dimulai dari N. Nah kalau ada 4 gimana Bu ya? Semuanya. Misalkan di sini ada N lagi ya ke A gitu. Maka ini tidak boleh 0,7, tidak boleh 0,3, ini harus di-sharing lagi, misalkan di sini 0,2, maka di sini misalkan jadi 0,5. Totalnya ini harus 1. Ini yang dimaksud dengan pernyataan ini. Ya. Nah, bagaimana menghitung peluang kalimat menurut tata bahasa G? Peluang kalimat itu artinya total nanti. Jadi kalau kita masukkan sebuah kalimat di dalam sebuah pastry, proses pastry, itu peluang dari kalimat itu berapa, itu dihitung dengan menghitung semua probabilitas dari setiap simpulnya. Dijumlahkan. Ya, nambang ini menunjukkan dia jumlahan sumasi. Gitu ya. Oke. Ini definisi dari probabilistic contact free grammar. Baik. Nah, ini tadi penjelasannya sudah. Ini beberapa notasi yang perlu kalian perhatikan. Nah, di dalam probabilitas contact free grammar itu ada istilah yang disebut dengan dominasi, di mana non-terminal, sembarang non-terminal NJ dikatakan mendominasi kata sebuah susunan kata tertentu, misalkan WA, WB, dan seterusnya, jika dimungkinkan untuk menulis ulang nah, non-terminal ini sebagai urutan kata WA, WB, dan seterusnya. Artinya gini, sebuah non-terminal, sebuah kata yang bisa dicapai dari non-terminal tertentu, misalkan dimulai dari state awal sampai ditemukan sebuah kalimat seperti ini tadi, misalkan apa tadi, Jane, Tarsan, Kiss, Jane, nah dimulai dari state awal, maka ini non-terminal ini dikatakan dia mendominasi. Seperti itu. Ya. Itu istilah dominasi. Kemudian bagaimana mengasumsikan sebuah model yang kita susun dengan menggunakan probabilistic context free grammar. Oke, ada tiga asumsi model ya. Yang pertama adalah invariant place atau tempatnya invarian, di mana yang dimaksud di sini adalah
probabilitas dari subtree. Jadi kalau kita punya bentuk tree ya, seperti ini, N1, N2, N2, nah, A, B, gitu ya. Probabilitas subtree tidak tergantung ya pada di mana kata string itu mendominasi berada. Jadi tadi kan dikatakan mendominasi, misalkan di sini ada kata A, ini ada kata B. Jadi kalau dari N2 ini sudah bisa dicapai AB, ya, maka dikatakan N2 ini mendominasi kata AB. Ya. Nah, probabilitas dari N2 ini tidak tergantung di mana kata itu berada. Jadi artinya dia tidak tergantung pada kata-kata. Artinya dimanapun dia berada, misalnya N2-nya itu dirubah ke posisi yang lain, itu tetap sama probabilitasnya. Itu yang dikatakan invariant place atau tempatnya invarian. Kemudian bebas konteks. Bebas konteks itu ini kalau ini tadi di mana atau tempatnya ya. Probabilitas dari subtree itu tidak bergantung pada kata-kata yang tidak mendominasi subtree. Jadi kalau ada kata-kata lain di sini yang tidak mendominasi dari kata N2, maka probabilitas dari ini tidak bergantung pada probabilitas yang ada di sini. Itu yang disebut dengan bebas konteks. Kemudian ancestor free. Ancestor itu turunan apa ya? Nenek moyang. Ya. Probabilitas subtree itu tidak bergantung pada simpul dalam derivasi di luar subtree tersebut. Jadi probabilitas subtree yang di sini ya, itu tidak bergantung pada simpul dari derivasi di luar subtree yang di sini. Itu yang disebut dengan ancestor free. Jadi kalau dia tidak ada dalam satu turunan, itu dia tidak mempunyai ketergantungan nilai probabilitas. Ini yang disebut dengan model assumption atau asumsi model. Kita lihat contoh untuk sebuah simple probabilitas CFG, probabilistik CFG ya. Ada 1, 2, 3, 6. 6 tambah 6 jadi ada 12. Ada 12 rule di sini. Kita lihat S N ke NPVP ini probabilitasnya diberi nilai 1. Kenapa? Karena dia hanya 1. Rule-nya hanya 1. Rule yang dimulai dari S hanya 1. Maka dia tadi syaratnya kan totalnya harus 1. Jadi di sini dia probabilitasnya 1. Kemudian PP ini juga cuma 1. Berarti dia probabilitasnya 1. Tapi kalau VP yang dimulai dari VP di sini ada 2. Maka di sini probabilitasnya ya, didistribusikan sehingga totalnya harus 1. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang paling sering kejadian itu paling sering muncul. Bahwa dalam sebuah verb frase itu yang paling sering terjadi adalah sebuah kata verb diikuti dengan noun frase. Maka di sini diberi probabilitas yang lebih besar dibandingkan verb frase di mana dia terdiri dari verb frase diikuti dengan preposition atau preposition frase. Gitu. Kemudian P with V so ini juga probabilitasnya 1. Karena kebetulan di sini hanya 1. Kemudian, nah ini untuk noun frase
Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya, ada 6. Maka di sini 6-6-nya itu kalau di total diberi distribusi probabilitas, di mana totalnya di sini harus sama dengan 1. Nah, seperti ini. Ini contoh simple probabilistic CFG. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung probabilitas kalau kita punya kalimat astronomers saw stars with ears. Oke. Nah, kita lakukan proses penguraian terlebih dahulu sama ya, parsing. Dimulai dari S. Ini sama prosesnya seperti parsing biasa. Hanya di sini kita berikan nilai probabilitasnya untuk setiap simpul. 0,1, 0,7, di sini 1. Ya. Nah, ini yang kita gunakan yang mana? Rule yang mana? Nah, itu NP misalkan. NP tadi kan ada banyak. Nah, rule mana yang kita gunakan? Maka di sini rule yang kita pakai itu yang kita berikan nilainya. Ya, seperti ini. Oke, nah misalkan dia ambigu, jadi ada banyak grammarnya adalah ambigu atau dia punya mendua arti, jadi punya lebih dari satu pohon atau pastry. Ini pohon keduanya seperti ini misalkan. Maka kita bisa menghitung masing-masing probabilitas untuk pohon satu. Itu tinggal kita kalikan saja. Jadi mau dikalikan nilai probabilitas dari setiap simpulnya. Ya. Jadi 1 dikalikan 0,1 dikalikan 0,7 dikalikan 1 dikalikan 0,4 dikalikan 0,118 dikalikan 1 dikalikan 1 dikalikan 0,8. Kemudian kalau kita mau menghitung yang pohon kedua juga sama caranya. Nah, kalau misalkan kita mau menghitung semua, ya, untuk semua kemungkinan pohonnya itu kita jumlahkan. Ya, probabilitas untuk pohon satu ditambah dengan probabilitas untuk pohon kedua. Seperti ini. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Baik, kalau tidak ada. Nah, bagaimana sih menuliskan grammar dalam NLTK? Ini cara mendeklarasikan grammarnya seperti ini ya. Cara mendeklarasikan grammarnya seperti ini. Jadi grammar 1, NLTK, CFG from string. Nah, ini bentuk-bentuk rule-nya. Jadi rule-nya kita tulis di sini. Or di sini berarti dia dua rule digabungkan menjadi satu. Ya. Ini harusnya VP, VNP, VP, VNPPP gitu. Itu bisa digabungkan dengan tanda OR di sini. Nah, ini contoh deklarasi sebuah grammar. Kemudian di dalam NLTK itu juga kita bisa melakukan proses parsing dengan menggunakan beberapa teknik parsing. Yang pertama simple parser ya, kita sebut dengan chart parser. Oke. Nah, kita tuliskan dulu, ini adalah katanya, kata kalimat yang kita ingin parsing. Jangan lupa ini sudah berupa token ya. Jadi kalau masih belum dalam bentuk kalimat, maka harus ada proses seperti yang sebelumnya. Jadi mulai dari menghilangkan tanda kaca dan seterusnya sampai proses tokenisasi. Ini kita dapatkan token-tokennya. Jadi kita susun menjadi sebuah kalimat, bentuknya token. Kemudian kita panggil
NLTK chat parser berdasarkan grammar 1. Ini grammar 1 ini tadi. Ya. Lalu kita bisa lakukan proses parsing terhadap kata atau kalimat di dalam variabel sen ini. Nah, ini kalau kita berikan perintah ini for tree in parser parsen, kita bisa mencetak tree-nya. Jadi cetak tree-nya itu bentuknya seperti ini. Ini seperti proses penguraian ya. S, NP, kemudian Mary, kemudian VP, V. Nah, ini susunannya berupa proses penguraian atau derivasi. Ini hasilnya. Kemudian bisa juga kita menggunakan recursive descent parser. Recursive descent parser itu salah satu teknik untuk bottom up parsing ya. Kalau tool untuk recursive descent parser itu kita gunakan perintah seperti ini, sama. Hanya kita tinggal ganti nama dari fungsi parsernya. Kemudian kalau kita ingin menentukan menggunakan probabilistic context free grammar, deklarasinya hampir sama seperti mendeklarasikan grammar tadi, hanya di sini ditambahkan probabilitasnya. Probabilitas. Seperti aturan yang saya berikan tadi ya, probabilitas. Di dalam bentuk kurung siku. Oke. Kemudian ini kalau kita berikan perintah print grammar nanti akan muncul seperti ini. State-nya di sini kita langsung diketahui bahwa dia S-nya itu sebagai start simbolnya. Nah, untuk melakukan proses parser dari probabilistic context free grammar itu menggunakan Viterbi parser. Ini Viterbi itu sebuah algoritma yang biasa digunakan dalam hidden Markov model. Hidden Markov model. Ya, jadi NLTK, Viterbi parser, grammar. Kemudian kalau kita ingin melakukan parsing, misalkan katanya saya langsung masukkan ke sini kalimatnya, jadi tidak saya simpan dalam variabel, maka kita akan dapatkan seperti ini dan plus probabilitasnya. Ini probabilitas dari hasil perkalian tadi. Nah, kita juga bisa menggambarkan, menampilkan dalam bentuk pastry. Kalau ini tadi kan bentuknya adalah berupa seperti susunan di dalam proses derivasi. Ini kita bisa tampilkan dalam bentuk pastry seperti ini. Draw ya, menggunakan draw tree, import draw trees ya. Kemudian draw trees, tree-nya yang mana yang mau kita tampilkan ini kan. Tergantung dari yang variabel yang sedang kita jalankan. Ini tree, maka dia akan muncul window baru. Window barunya akan berupa bentuk seperti ini. Oke. Ini materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Nah, untuk mengetahui sampai sejauh mana kalian memahami apa yang saya sampaikan, silakan dikerjakan tugas. Tugasnya saya sudah share ke Elita. Ya, jadi tugasnya saya akan jelaskan sebentar. Ini ada 3 kalimat. Nah, ada 3 kalimat atau 2 kalimat tergantung kompleksitasnya ya. 2 sampai 3 kalimat. Ini saya minta kalian cari tokennya. Ya. Untuk masing-masing kalimat. Ya, untuk masing-masing kalimat. Gampang kan? Kemudian part of speech-nya untuk setiap tokennya. Lalu
Setelah itu lakukan proses parse tree atau tentukan parse tree dari kalimat ini. Jadi kalau di sini ada 3 kalimat, maka ada 3 parse tree berdasarkan tata bahasa yang diberikan di bawahnya. Ini tata bahasanya yang ini ya. Nah, ini tata bahasanya semuanya masih non-terminal semua. Nah, ini harus kamu tambahkan tata bahasa yang mengacu ke terminalnya. Karena kan di sini katanya beda-beda. Setiap orang beda-beda. Sehingga saya tidak menguraikan di sini. Nah, contohnya D itu part of speech-nya apa? Ya, pronoun misalkan, maka kalian harus tambahkan di sini pronoun. Atau misalkan ada yang lain lagi. D ini kebetulan D semua. D, gitu. Kemudian lalu di sini kalian tahu misalkan animals, have. Misalkan have itu apa? Have itu verb kan? Nanti di sini verbnya itu apa? Have. Tambahkan seperti ini untuk grammarnya ya. Baru kemudian lakukan proses parsing dengan mendapatkan parse tree. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini yang belum ada itu adalah preposition, kemudian noun, verb, lalu pronoun, determinan, nominal. Sesuaikan dengan kalimat yang kalian dapatkan dari setiap nomor soal. Makanya harus tahu part of speech-nya ini dulu. Sehingga kita bisa menentukan, oh ini long itu termasuk apa, memori termasuk apa, gitu ya. Itu soal yang nomor 3. Harus ditambahkan. Ini semuanya masih non terminal. Jadi harus ditambahkan seperti ini. Kemudian yang keempat, berikan nilai probabilitas. Dari hasil ini, berikan nilai probabilitas sesuai aturan. Nah, aturannya terserah kalian. Saya berikan terserah kalian itu artinya menentukan probabilitasnya. Misalkan yang mana yang paling sering muncul sih? Nah, di sini kan ada 3. Berarti 3 ini 1 harus kita distribusikan 3. Totalnya harus 1. Ya, mana sih yang paling sering muncul? Pronoun ya, berarti kita berikan ya nilai yang lebih tinggi 0,6 misalkan di sini 0,2, 0,2. Jadi ini termasuk rule dari setiap token. Artinya rule yang ini yang saya maksudkan. Termasuk rule dari setiap token. Lalu hitung probabilitas dari setiap parse tree yang dihasilkan pada soal nomor 3 ya. Jadi kalau misalkan di sini ada 3 parse tree, ya, maka kalian tentukan totalnya masing-masing dulu, kemudian totalnya. Seperti ini. Ada pertanyaan? Bu, saya ada pertanyaan. Ya, silakan. Untuk soal nomor 3, grammarnya itu saya tidak melihat ada adjektif, sementara di kalimatnya itu ada adjektif. Itu apa kita membuat adjektif sendiri seperti token atau gimana, Bu? Contohnya apa adjektif? Misalnya ini ada very big animals. Nah, sedangkan di aturan grammarnya tidak disebutkan adjektif. Kalau adjektif itu sementara bisa di big animals,
itu noun kan sebenarnya, noun, animal yang besar. Nah, gini aja. Untuk yang seperti ini bisa digabung menjadi satu token aja. Kalau nggak ada ya. Jadi kan di sini long nose ini contohnya ya. Long nose, kemudian big, long itu ya big animal lah gitu ya. Nah, itu dianggap satu token aja. Token berupa kata benda ya. Seperti itu aja. Daripada merubah ini, nanti agak kesulitan. Maksudnya kesulitan kan kamu harus mencari sendiri ininya. Apa? Kata bahasanya. Jadi anggaplah ini itu adalah kata benda. Ya. Berarti ya kalau maaf Bu, kalau misal kita menemukan adjektif, berarti itu langsung dimasukkan ke pronoun. Bukan. Lebih ke bukan pronoun ya. Pronoun, adjektif kan. Kalau pronoun kan ini apa? Kata ganti diri kan. Kalau pronoun. Pronoun itu kata ganti diri. Jadi kalau ini lebih ke noun saja, anggap saja noun. Jadi satu token gitu. Jadi misalkan ini big animal itu kita anggap satu token. Diberi penjelasan aja di sini tokennya, misalkan nah, big animal itu satu token. Jadi nah ini misalkan kalau memang ini bisa ditemukan A dari baru di sini langsung big animals. Nah, big animal ini itu satu token berupa benda saja. Noun-nya ini. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi kan ini menjelaskan noun. Atau bisa juga ini dimasukkan ke nominal ini. Nominal noun. Jadi big ini kita masukkan ke nominal. Kita jadikan nominal. Contohnya kan di sini ada nominal, noun, light itu kan noun. Nah, morning itu kan menjelaskan light-nya. Nah, ini bisa sebenarnya kan bisa sifat ya kan, bisa nah ini bisa dijadikan nominal juga boleh. Jadi ini adalah jadi yang menjelaskan semua yang menjelaskan kata benda kita anggap saja sebagai nominal. Seperti itu. Gitu ya. Jadi long ini juga termasuk nominal. Jadi semua yang menjelaskan kata benda itu kita anggap sebagai nominal. Biar tidak menghilangkan tidak terlalu merubah grammarnya. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Kalau determinan ya, determinan tahu ya,
Nanti kalau ada, berarti contohnya di sini Nah, ini long memory, berarti longnya itu termasuk nominal juga, karena dia menjelaskan kata benda memori. Nah, kalau very di sini tidak ada. Nah, misalkan very itu tidak ada, ini bisa digabungkan menjadi satu nominal. Begini dianggap sebagai satu nominal. Very big. Nah, very long. Tapi kalau E-nya kan ada. E-nya ada. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Waktu untuk mengerjakannya sampai jam 2 siang ini. Ya, saya kira tidak terlalu banyak ya. Hanya pendek-pendek juga kalimatnya. 3, nanti kalian hitung, kalian beri probabilitas, terserah. Jadi jangan lupa dituliskan ulang ya grammarnya sesuai dengan aturan. Kemudian yang tidak ada itu ditambahkan di nomor 3. Baik, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Kita insya Allah bertemu lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.